Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa KPI TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari Idul Adha ini. Id artinya kembali, Adha artinya memotong hewan kurban. Itu artinya Hari Raya Idul Adha adalah hari pemotongan hewan kurban yang itu adalah merupakan ajaran dari ajaran Islam yang Allah contohkan melalui peristiwa yang terjadi di zaman Abdullah Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kurban di dalam Idul Adha ada kurban. Itu adalah bukti ketaatan, bukti perintah yang Allah berikan kepada hambanya, dan hambanya ketika melaksanakan ibadah kurban itu bukti ketaatan kepada Allah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban. Yang pertama, sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Wujud kecintaan kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim bertahun-tahun berdoa kepada Allah mendambakan seorang putra, mendapatkan keturunan. Tapi begitu diberi keturunan, sedang lucu-lucunya, sedang manis-manisnya, sedang enak-enak dilihat, sedang enak-enaknya dimanjakan, Allah perintahkan untuk dikurbankan. Karena ini perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim sebagai orang tua, Nabi Ibrahim mentaatinya. Jadi bagaimana suri teladan Nabi Ibrahim ketaatan kepada Allah. Rupanya putra beliau juga Ismail alaihissalam, seorang putra yang soleh. Ketika ditanya pendapatnya, bagaimana pendapatmu nak? Allah memerintahkan aku untuk mengorbankanmu. Anak yang soleh menjawab dengan kata, Ismail mengatakan, lakukan ya Allah, lakukan wahai ayah, karena ada perintah Allah. Ini wujud ketaatan, wujud cinta seorang hamba atau hamba Allah yang mencintai Allah melebihi segala-galanya, anak sekalipun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, seorang anak yang soleh yang diturunkan oleh Allah, dikarenakan kepada Nabi Ibrahim, juga mentaati perintah Allah. Jadi di sini Idul Adha mensuri teladani akhlak dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan akhlak dari putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, kurban juga, Idul Adha juga sebagai manifestasi atau wujud atau realitas kesyukuran kita atas nikmat yang Allah berikan. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah melimpahkan nikmat yang melimpah ruah. Nikmat yang amat sangat banyak. Yang kalau kita mencoba menghitung-hitungnya, tidak akan terhitung. Saking banyaknya. Kita ambil saja misal, oksigen. Berapa juta tabung oksigen yang kita hirup selama usia kita ini sejak kita lahir. Dan berapa miliar yang harus kita bayar untuk membayar oksigen itu. Tapi Allah tidak meminta bayaran itu. Berapa ribu atau juta kubik liter air yang sudah kita gunakan selama ini. Dan harus berapa kita bayar kepada Allah. Belum lagi nikmat-nikmat lain. Nikmat indera kita, nikmat tubuh kita, nikmat makanan-makanan yang diberikan oleh Allah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat yang amat sangat melimpah. Nikmat yang amat sangat banyak. Nah, Allah hanya meminta. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat untuk mengagungkan Tuhanmu dan tunaikanlah pemotongan hewan kurban. Jadi kurban satu sisi sebagai ketaatan kepada Allah, di sisi lain adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Dan Allah berjanji, siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku sudah berikan, aku akan tambah nikmat yang melimpah. Dan ketika kita kurban sebagai bukti syukur kepada Allah, insya Allah rezeki, harta,
Allah akan tambah. Asal niatnya ikhlas mata-mata mengharap ridho Allah. Aspek yang ketiga dari Idul Adha atau kurban itu adalah aspek sosial. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada sebagian orang yang setiap hari dia makan dengan nikmat dan lezatnya, daging dia santap dengan sukarianya, tapi berapa banyak nanjau di sana. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah makan daging karena mahalnya itu daging. Maka Allah mengajarkan kepada kita hamba-hambanya, kamu sudah diberikan harta yang banyak, rezeki yang banyak. Lo berbagi dengan sesamamu. Nah, kurban itu adalah dalam rangka juga kepedulian sosial. Peduli dengan orang lain. Jangan hanya kita memakan, tapi orang lain pun juga akan memakan. Maka kalau kita bandingkan misal, ketika hari raya Idul Fitri, sebelumnya kita diwajibkan untuk puasa Ramadan 1 bulan, itu menunjukkan supaya orang kaya merasakan bagaimana menjadi miskin. Nah, ketika Idul Adha, yang kaya diperintah untuk berkurban, daging kurbannya dibagikan kepada sesama, paling tidak bagaimana orang miskin merasakan bagaimana lezatnya menjadi orang kaya. Ini adalah kepedulian sosial dari aspek kurban. Paling tidak ada 3 tadi yang saya sampaikan, bukti ketaatan kepada Allah, ketakwaan, bukti syukur kita kepada Allah, dan juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial terhadap sesama. Maka dengan Idul Adha, mari kita bina kepedulian sosial, mari bina kita kepekaan sosial untuk saling menyayangi, saling menghormati, saling asah, saling asih, saling asuh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.